Hari ini pergerakan indeks saham gabungan kita atau IHSG kita memang tampaknya cerah ceria begitu, tekanannya juga sudah mulai merendah. Kita lihat sebelumnya di awal perdagangan hingga kemarin ya 3 hari pertama perdagangan di pekan ini sebetulnya pergerakan indeks kita tampak muram, ditutup di zona hijau, di zona merah begitu ya dalam 2 hari pertama. Kemudian kemarin juga sebetulnya sepanjang perdagangan ini lebih banyak didominasi oleh pergerakan di zona merah meskipun detik-detik terakhir ditutup di zona hijau. Ya, tapi rupanya hijau. hari ini ya lebih cerah ceria, lebih moodnya juga lebih oke begitu untuk para pelaku pasar, dan di sepanjang hari rentang pergerakan indeks harga saham gabungan kita tetap terus bertahan di zona hijau begitu ya. Dan ini menarik untuk kita lihat pergerakannya secara berdasarkan sentimen-sentimen yang ada, Sasa, karena sentimennya sebetulnya masih wait and see terkait dengan sikap The Fed begitu ya. Seperti apa Anda melihat ini, Sa? Iya Iva, kalau kita lihat pergerakan IHSG sepanjang hari ini memang cukup konsisten ya bergerak di zona hijau begitu. Tidak ada sedikit pun IHSG menyentuh level ataupun zona koreksi. Dan menariknya pergerakan IHSG di zona hijau ini berkebalikan dengan pergerakan mayoritas bursa saham di kawasan Asia yang justru terkoreksi di zona merah begitu. Tampaknya memang kalau dari dalam negeri tekanan mulai mereda nih karena kita tahu kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan The Fed yang masih akan hawkish, sehingga pada hari ini IHSG sempat rebound kembali ke level 6.800 meskipun kalau kita lihat di akhir perdagangan hari ini ternyata justru 6.799, Pak. Ini angka cantik tapi hampir mendekati 6.800 begitu ya. 0,2 poin lagi ya. Begitu ya. IHSG ini kembali ke level psikologis 6.800. Tapi yang pasti level-level yang patut diperhatikan secara teknikal yaitu supportnya ini berada di Fibonacci retracement 0,38 atau di level 6.743. Sementara itu kalau IHSG berhasil melanjutkan ataupun mempertahankan penguatan dan kemudian melakukan peningkatan lebih lanjut, maka resistance berikutnya berada di MA50-nya atau di level 6.824 dan juga Fibonacci retracement di 0,61 atau di level 6.860. Tapi yang pasti kita masih butuh data-data lebih lanjut lagi terutama dari Amerika Serikat begitu ya. Ini akan menentukan seperti apa arah pergerakan IHSG berikutnya. Oke, kalau kita lihat posisi pergerakan untuk rentangnya ya di perdagangan hari ini sebetulnya juga belum menyentuh atau tidak menyentuh supportnya tadi seperti Anda sampaikan, Sasa sampaikan begitu di level 6.743 karena posisi lowest point untuk indeks harga saham gabungan kita hari ini di 6.776. Tapi belum juga menyentuh resistennya ya saya karena tadi masih belum berhasil ditutup di level psikologisnya 6.800, tinggal sedikit lagi 0,2 poin lagi. Kita akan lihat seperti apa perdagangan esok hari. Apakah berhasil menembus resistennya di 6.824. Nah, tadi sudah kita gambarkan sedikit begitu secara teknikal dari Sasa seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan kita, level support dan juga resistennya. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen-sentimen utamanya, ini seperti apa, Sa? Iya, Iva dan juga pemirsa, sebetulnya kalau sentimen masih lagi-lagi terkait dengan sabda dari The Fed begitu ya, karena Gubernur The Fed Jerome Powell memperingatkan kalau kenaikan suku bunga acuan kemungkinan akan lebih tinggi nih dari yang diperkirakan. Ia menilai kalau kenaikan suku bunga saat ini belum mampu untuk menekan inflasi di target di kisaran 2%. Sebagai catatan, inflasi Amerika Serikat ini pada bulan Januari 2023 lalu masih menembus 6,4% secara year on year. Jadi memang perjalanan masih jauh nih. Nah, besok pasti yang akan diperhatikan pelaku pasar ini tentunya pasar akan mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang gambaran seperti apa sih data pekerjaan khususnya non-farm payrolls yang bakal dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja, di mana The Fed kembali menegaskan bahwa sikapnya ini untuk tetap hawkish ke depan. Tapi yang perlu diperhatikan juga atau perlu dipertimbangkan adalah kebijakan The Fed ini tentunya bisa saja ya membuat Bank Indonesia untuk berbalik arah nih dari dovish ke hawkish. Padahal kita tahu di pertemuan terakhir Bank Indonesia sudah mengatakan kalau kayaknya kenaikan suku bunga acuan dilakukan ini sudah cukup deh untuk mengendalikan inflasi. Tapi kalau misalkan ternyata The Fed ini masih menaikkan suku bunga acuan dan bahkan masih agresif, seperti apa nanti langkah kebijakan Bank Indonesia berikutnya? Oke, that's why ya kenapa nanti tanggal 21 hingga 22 Maret ini betul-betul menjadi perhatian dari para pelaku pasar, karena kalau kita lihat begitu tadi mungkin memang konsensusnya sementara ini disebutkan juga bahwa The Fed mungkin akan menaikkan 25 basis poin untuk di bulan Maret ini, kemudian nanti ada 25 poin lagi di bulan Mei, kemudian juga di bulan Juni ada 25 basis poin lagi begitu. Nah, tapi ini menjadi concern dan juga menjadi perhatian apakah nanti kemungkinan 25 basis poin ini meningkat menjadi 50 basis poin ya saya. Karena bahkan
ada beberapa lembaga yang menyebutkan atau memprediksikan bahwa The Fed mungkin saja ini akan menaikkan suku bunga acuannya di level 6%, which is sebetulnya sama seperti posisi dari suku bunga BI saat ini begitu ya, kita bahkan lebih tinggi ya daripada BI saat ini di 5,75% saat ini posisinya. Iya, kalau kita lihat juga tentunya pergerakan rupiah hingga saat ini meskipun menguat tipis di 0,01%, tapi masih berada di level 15.428 atau 15.400. Karena kalau kita lihat secara historis gitu ya, dalam beberapa hari terakhir memang tampaknya rupiah tidak berdaya nih di hadapan dolar Amerika Serikat dan bahkan kembali ke posisi 15.400. Padahal beberapa waktu lalu sudah berada di bawah 15.000. Nah, pelemahan rupiah ini tentunya tidak bisa dilepaskan nih dari kekhawatiran pelaku pasar mengenai agresif The Fed untuk memerangi inflasi yang terlihat masih sulit untuk diturunkan. Nilai tukar rupiah dikhawatirkan juga terus melemah kalau The Fed akan terus agresif ke depan. Pasalnya kenaikan suku bunga The Fed ini akan membuat dolar Amerika Serikat semakin menarik, sehingga investor lebih milih nih untuk melepas rupiah dan juga malah beralih ke dolar Amerika Serikat. Tapi sepertinya dampak dari agresivitas The Fed sudah cukup mereda ya kalau kita lihat pada pergerakan IHSG dan juga rupiah. Setidaknya hari ini gitu ya, setelah IHSG yang menguat, ternyata nilai tukar rupiah juga kembali rebound meskipun menguat tipis saja. Betul, tipis sekali di 0,01% dan bahkan sebetulnya masih di posisi 15.428 begitu, menjadikan juga hari ini perdagangan yang kurang baik bagi rupiah karena posisinya sekali lagi di atas level psikologis 15.400. Kemarin saja sebetulnya masih di 15.300-an begitu, dan ini juga tampaknya memang respon dari para pelaku pasar dari sikap hawkish The Fed yang disebutkan juga bahwa ada kemungkinan akan menaikkan 50 basis point. Ini rupanya memang langsung direspon ya oleh para pelaku pasar di sepanjang pekan ini. Dan meskipun sekali lagi secara di pasar saham ini masih lebih direspon positif. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen perekonomian di dalam negeri sendiri, kan sebetulnya juga kita sendiri juga cukup percaya diri ya saya bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2023 ini juga masih akan terus tumbuh dan targetnya juga masih di atas 5% begitu. Tapi sejauh ini mungkin ada data-data yang menggambarkan ataupun juga menjadi perhatian dari para pelaku pasar seperti apa? Iya, Iva. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Februari 2023 atau kalau kita lihat dalam sebulan ini menjelang Ramadan justru ternyata turun. Nah, sikap pesimis masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan dikhawatirkan akan berdampak nih kepada tingkat belanja masyarakat selama bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat nih data yang dirilis Bank Indonesia kemarin bahwa IKK pada Februari 2023 berada di angka 122,4 atau turun dibandingkan Januari yang tercatat di level 123. Meskipun memang masih di atas level atau zona optimistis begitu ya, di atas level 100, tapi balik lagi yang perlu menjadi catatan adalah agak menurun, tapi tampaknya karena ini faktor harga-harga mulai naik menjelang Ramadan. Betul, padahal mau Ramadan ya dan juga Lebaran, which is artinya biasanya memang masyarakat ini lebih banyak spending, spending, biasa lebih banyak bonus juga kan yang digelontorkan kepada THR juga akan cair ya, jadi waktunya untuk spending biasanya kalau menjelang Ramadan dan juga Lebaran begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pergerakannya secara sektoral, Sasa, kira-kira sektor apa saja yang menarik untuk diperhatikan di perdagangan hari ini? Iya, kalau kita lihat sektor yang menarik tampaknya sektor pertambangan khususnya batubara nih masih menarik karena harga mayoritas saham batubara justru berbalik arah ke zona hijau di tengah harga batubara acuan yang justru masih cenderung lesu. Harga batubara ini terus melandai karena permintaan batubara diproyeksikan masih akan melemah. China nih yang digadang-gadang akan menjadi tonggak begitu ya terhadap pergerakan batubara, dan juga memang kita tahu sebagai konsumen terbesar ini belum menunjukkan peningkatan impor yang signifikan karena diperkirakan permintaannya juga akan melambat. Karena kenapa? Aktivitas industri ini di China belum betul-betul pulih seperti yang diharapkan. Nah, tampaknya kalau kita lihat harga batubara yang hari ini beberapa gitu ya yang cukup semeringah begitu ya karena ini berkat angin segar dari Kementerian SDM yang mengubah pedoman harga batubara acuan RI. Jadi tidak lagi nih berdasarkan rata-rata 4 indeks harga batubara internasional. Nantinya formula HBA yang baru ini memakai rata-rata harga jual batubara 2 bulan sebelumnya dengan persentase yang berbeda. Hal ini tentunya menjawab nih keresahan para pengusaha
yang menyoroti ketidakadilan formula HBA yang jauh lebih tinggi dengan harga jual batubara realisasinya. Betul, dan ini juga menjadi perhatian juga dari tentunya para pelaku pasar, dari trader juga begitu ya, melihat karena memang biasanya saham-saham di sektor batubara ini menjadi saham-saham pilihan favorit dari pelaku pasar ya. Dan di Ya. satu sisi juga tadi seperti yang Sasa sampaikan begitu bahwa formulasi HBA ini juga sudah dikeluarkan sehingga ini juga menjadi angin segar, dan di satu sisi juga sebentar lagi akan dibentuk juga mitra instansi pemerintah ya, Ya. yang mana juga sudah ditunggu-tunggu oleh para pengusaha di sektor batubara tentunya. Nah, Sebelumnya BLE gitu ya. betul, sebelumnya skemanya adalah BLU dan akan diganti begitu menjadi MIP, dan dikabarkan akan segera rilis ya di Maret ini. Kita akan menantikan seperti apa tentunya. Tapi overall begitu ya, sebetulnya pergerakan dari batubara ini sedikit banyak juga mempengaruhi pergerakan dari ataupun juga appetite dari para pelaku pasar biasanya ya, Iya, saya. karena kita update dulu nih, Fa. Hari ini Bukit Asam ditutup menguat nih di level 3.930 per saham dengan terapresiasi 1,81%. Kemudian ada Bumi Resources yang bahkan menguat hingga 3,25%. Indika Energi hari ini bergerak stagnan. Nah, kalau Bukit Asam hari ini tampaknya memang cukup cerah karena seiring dengan kinerja keuangannya sepanjang tahun 2022 yang ternyata cukup ciamik nih, karena berdasarkan datanya ini laba bersihnya melonjak 59% dibandingkan tahun 2021 menjadi 12,6 triliun rupiah pada 2022. Nah, capaian ini merupakan capaian laba bersih tertinggi sepanjang sejarah, Iva. Wow, ya cukup tinggi dan juga menarik, dan langsung direspon oleh para pelaku pasar di sini dengan penguatan di 1,81% hingga penutupan perdagangan hari ini untuk Bukit Asam ataupun juga PTBA. Nah, tadi kurang lebih sudah tergambarkan begitu ya saya seperti apa sentimen-sentimen yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar di sepanjang pekan ini, khususnya untuk perdagangan hari ini, kemudian juga secara sektoral juga sudah dibahas, kemudian juga emiten-emitennya juga yang menarik untuk perdagangan hari ini juga sudah disampaikan juga oleh Sasa. Terima kasih Sasa sudah berdiskusi ya, dan juga sudah memberikan pemaparannya ataupun juga insight-nya dalam Iya. segmen Market Focus.